Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten saya ya, Detektif Animal. Kali ini saya akan membahas mengenai musang pandan dewasa ini ya. Saya dapat musang pandan dewasa ini dari teman saya saat lagi di kebun ya. Nggak taunya dia itu dapat musang saat musang ini sedang memakanin buah-buahan seperti buah pepaya di kebun teman aku ini. Akhirnya ditangkap dan dibawa pulang. Nggak taunya di rumah musang pandan ini ternyata bunting, dan alias dia itu sudah lahiran berisi 2 ekor, tapi lahirnya sayang dia itu prematur atau bukan saatnya pas di bulan-bulan dia untuk lahiran. Musang pandan ini ya, kalau di alam dia itu makanin diantaranya ada biji-bijian, biji kopi yang terkenalnya dengan kopi luwak. Nah, selain itu dia juga kalau di alam juga suka makan buah-buah seperti pepaya, pisang, buah bulu kalau di hutan-hutan, dan buah gondang. Selain suka memakan buah-buahan, musang pandan ini juga terkenal dengan hewan karnivora atau pemakan daging seperti burung-burung, pemakan unggas seperti tupai atau bajing. Bahkan dia juga bisa memakan hewan reptil seperti ular ataupun biawak atau bunglon dan hewan reptil lainnya, karena dia itu sejatinya ya hewan karnivor atau pemakan daging. Sekali lagi ya buat teman-teman, baby musang pandan ini tidak ada unsur penyiksaan atau dibunuh. Ini adalah asli ya. Habis melahirkan terus dia itu langsung mati, bukan karena ada unsur penyiksaan apapun. Perlu Anda ketahui ya, jika mendapatkan musang atau musang pandan atau musang-musang lainnya dari alam, nangkep alam atau dapat dari buruan, sekiranya dia itu betina atau sedang bunting, harus diwaspadai ya. Dilarang untuk dijemur, dilarang untuk ditampilkan di tempat yang ramai, karena dia itu pasti masih stres atau takut kepada suara bising atau keramaian halayak umum. Pastinya dia itu ketakutan dan stres, maka kedepannya akan mengganggu proses kehamilan si musang pandan seperti contoh di video ini ya teman-teman. Beda lagi jika kita merawat atau memelihara musang pandan betina dewasa, tapi yang sudah jinak rawatan dari baby ya, atau dari pas menyusui atau sepet. Dewasanya dia itu bunting, dia itu tidak akan stres atau takut karena dia sudah adaptasi dari kecil dengan lingkungan yang ramai ataupun dengan lingkungan manusia. Dulu ya di tempat saya ini musang-musang pandan seperti ini masih banyak di alam atau di kebun-kebun, tapi karena seiring berkembangnya zaman, maraknya alat-alat seperti senapan ataupun jaring atau perburuan untuk hewan musang pandan seperti ini di alam sudah mulai menurun ataupun bahkan bisa dianggap sudah hilang ataupun bisa berujung kepunahan. Walaupun musang-musang pandan seperti ini ya sering memakan hewan-hewan peliharaan orang seperti ayam, unggas, hewan lainnya, janganlah dianggap sebagai hama, karena musang juga sebagai penyeimbang alam atau juga rantai makanan. Misal contohnya ya, di alam sedang membludak kelebihan hewan-hewan melata, hewan-hewan reptil seperti ular berbisa sedang musimnya ini ya, musim pada menetas. Bagi manusia mungkin takut, tapi jika ketahuan sama hewan-hewan seperti musang ini nantinya akan diburu dan akan dimakannya, maka akan lumayan berkuranglah untuk hewan-hewan reptil yang berbisa tersebut. Sekali lagi ya teman-teman, himbauan buat kita, buat Anda semua, jika melihat hewan di alam seperti ini, hewan musang pandan seperti ini di alam, jangan diburu, jangan ditembak, karena begitu juga ini juga berguna bagi siapapun, bagi manusia. Janganlah dianggap sebagai hama. Sekalipun musang pandan ini suka memakanin peliharaan warga, janganlah dianggap hama, karena begitu juga musang pandan ini berguna bagi manusia, yaitu untuk mengolah kopi, yaitu kopi luwak yang sudah terkenal secara nasional bahkan maupun secara internasional. Dan tidak lupa pula ya, sekitar tahun 2010-an mungkin
juga sudah ada komunitas musang, yaitu Musang Lover Indonesia atau MLI. Di komunitas Musang Lover Indonesia atau MLI ini itu banyak-banyak ya teman-teman yang memelihara musang-musang. Jenis musang-musang dari itu musang pandan, musang bulan, musang akar Jawa, garangan, otter, ataupun hewan-hewan mamalia sekerabat musang lainnya. Disinilah nanti akan dipertemukan para musang lover seluruh Indonesia, saling sharing-sharing mengenai breeding ataupun cara beternak musang-musang seperti ini yang berada di wilayah mencakup seluruh Indonesia. Jadi jika Anda melihat musang pandan liar dewasa seperti ini di alam, baiklah berpikir, daripada dibunuh mending ditangkap. Kalau ditangkap secara berpasangan, nantinya dia akan beranak pinak dan makin melestari. Walaupun tidak di alam, walaupun di kandang, Anda sudah masuknya ikut melestarikan hewan musang ini dari kepunahan atau dari perburuan yang secara membunuh atau menghilangkan nyawa si musang pandan ini. Jadi pada intinya, daripada kita membunuh atau memakan daging musang pandan ini, baiknya kita pelihara. Walaupun dia itu galak liar, peliharanya secara berpasangan biar beranak pinak, kayak gitu ya teman-teman. Mungkin kata bijak saya ini berguna bagi kita semua. Lagian juga untuk perbandingan ya teman-teman, jika kita menjual seekor musang pandan liar seperti ini di pasaran itu bisa laku 200.000. Nah, dari penjualan musang pandan ini secara hidupan ya lebih menguntungkan. Dari uang 200.000 itu bisa digunakan kita untuk membeli daging ayam pedaging. Misalkan ayam berdaging dengan 1 kilonya itu cuma 25.000. Nah, kita beli saja misalkan 3 kilo udah lumayan enak, kenyang, bergizi, halal, daripada kita untuk memakan daging musang pandan ini kan juga terkenalnya haram karena hewan ini juga bertaring. Selain hewan bertaring juga dia kan juga pemakan daging-dagingan ya. Takutnya dia itu pas memangsa hewan liar di alam memakan daging, dia itu ya hewan yang dimakannya itu mengandung bibit-bibit penyakit atau parasit. Nah, maka akan menularlah kepada siapapun yang memakan daging musang pandan ini. Ada sedikit pesan dari saya ya, sekiranya Anda itu sudah sukses breeding atau beternak musang atau kerabat musang, jangan lupa sisakan untuk dirilis atau dilepas ke alam. Terima kasih ya teman-teman, nantikan video-video saya mengenai seputar dunia hewan lainnya ya. Mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai musang pandan bunting ini ya. Sampai ketemu lagi di konten-konten saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan comment. Lestari alamku, lestari hewanku.